Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita menyampaikan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasanya dan juga dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Elvianti Retonga MA sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan tidak lupa pula, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Suandris Syuhada, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, semester 8, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan apa sih itu moderasi beragama. Nah, apa sih moderasi beragama itu? Untuk menjawabnya, maka kita harus mengetahui makna dari moderasi itu sendiri. Nah, moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yaitu kesedangan, artinya tidak melebihi dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris yang kita kenal dengan moderation, yaitu sikap sederhana ataupun sikap sedang. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang sepadan dengan kata tawasud, artinya di tengah-tengah. I'tidal artinya adil dan tawazun artinya berimbang. Dari semua ungkapan ini, maka moderasi merupakan sikap memilih jalan tengah, berusaha adil dan berimbang, dan tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurang-urangi. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku seseorang mengambil posisi di tengah-tengahnya, selalu bertindak adil dan tidak berpikir ekstrim dalam beragama. Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam kedamaian, sehingga terciptalah toleransi dan kerukunan beragama. Nah, istilah moderasi beragama ini memang baru di negara kita. Namun dalam Islam, sikap moderasi ini sudah lama adanya. Istilah moderasi dalam Islam dikenal dengan wasatiyah. Bahkan umatnya mendapatkan julukan umatan wasatan, yaitu menjadi umat pilihan yang bersikap menengahi atau bersikap adil. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjukkan Islam adalah dengan memberikan kebebasan beragama. Dapat kita lihat pada pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka. Pasal ini memberikan jaminan kebangsaan beragama. Piagam Madinah adalah suatu politik yang dibuat oleh Rasulullah tidak lama setelah beliau hijrah ke Madinah. Digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah dan dihuni oleh beberapa macam golongan beragama. Dalam piagam itu dirumuskan
kebebasan beragama, hubungan antara kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup bersama. Di antara wujud kebebasan beragama itu adalah beribadah menurut agama masing-masing. Dalam kehidupan bersama itu, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka, dan Islam menunjukkan toleransi terhadap agama lain. Kebebasan beragama yang ditetapkan dalam Piagam Madinah itu tampaknya lebih dulu dari turunnya firman Allah, yaitu la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil usqa lam fasomalaha wallahu samiul alim. Nah, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingat kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali agama yang kuat tidak pernah putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Adapun contoh pada zaman Rasulullah SAW, pada saat itu kebebasan beragama itu tampak pula pada pertemuan 3 agama di Madinah. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada Yahudi, dan ketiga ada Nasrani. Dalam suasana kebebasan beragama, diadakanlah dialog antara pemuka agama dari ketiga agama tersebut. Pihak Yahudi menolak sama sekali ajaran Isa dan Rasulullah SAW. Mereka menonjolkan bahwa Uzair adalah anak Allah. Pihak Nasrani mengemukakan paham Trinitas dan mengakui Isalah adalah anak Tuhan. Rasulullah SAW mengajak manusia mengesahkan Tuhan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Rasulullah mengajak, marilah kita menerima kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun. Tidak pula di antara kita mempertuhankan satu sama lain selain Allah. Dalam pertemuan 3 pemuka agama tersebut tidak membawa kepada kesatuan agama. Yahudi dan Nasrani tetap pada pendirian mereka sendiri. Rasulullah SAW juga tidak memaksa untuk mengubah agama mereka. Rasulullah hanya mengajak mereka untuk mengesahkan Allah. Nah, kemudian pada bulan Januari 630 Masehi atau bertepatan di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah jatuh ke bawah kekuasaan Islam dikenal dengan sebutan Fath atau penaklukan. Rasulullah SAW menunjukkan kebesaran jiwanya, keluasan pandangan, dan sikap kasih sayangnya dengan memberikan pandangan umum kepada seluruh kaum musyrikin Quraisy, termasuk semua pimpinan dari mereka. Sejalan dengan kebijakan tersebut, tidak seorang pun dipaksa untuk memasuki ajaran agama Islam. Adapun konversi agama tampaknya benar-benar diserahkan kepada kesadaran mereka, yaitu manusia sendiri. Nah, Piagam Madinah yang berlaku pada zaman Rasulullah memuat ketentuan-ketentuan moderasi beragama, menjadi dasar kerukunan hidup beragama, yang artinya para pemeluk agama yang berbeda harus hidup berdampingan secara damai. Agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi kerukunan hidup di tengah kalangan masyarakat, baik dalam beribadah individu maupun dalam berinteraksi sosial dalam anggota masyarakat. Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap moderat kepada semua orang. Islam juga sangat mencintai akan kedamaian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 114 menjelaskan, tidak ada kebaikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah,
kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Rasulullah SAW sangat giat dalam usaha kepada perdamaian. Al-din al-mu'amalah, agama adalah interaksi. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Maksud beliau, keberagaman diukur dari interaksi. Semakin baik kita berinteraksi kepada seseorang, semakin baik pula keberagamaannya. Islam yang juga terambil dari kata yang sama, salam atau damai, menuntut agar interaksi atau hubungan dengan siapapun harus dilakukan dengan secara baik dan membawa kepada kedamaian. Demikianlah Islam dengan ajarannya sangat menganjurkan adanya kerukunan dan kedamaian dimanapun dan kapanpun kita berada. Rukun dan damai adalah wujud esensi dari moderasi beragama. Dan moderasi beragama atau wasatiyah merupakan esensi dari ajaran agama Islam. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Yang pertama adalah adil, yakni harus melihat secara adil dari dua kubu yang ada, dan kedua adalah imbang dalam melihat persoalan yang ada. Nah, artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks. Kemudian apa yang menjadi parameter atau tolak ukur dari moderasi beragama sehingga merangkul pemahaman yang ekstrim kembali ke posisi moderat yang tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafir-kafirkannya. Nah, jawabannya adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. Jadi maksudnya di sini apapun agamanya, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan, melainkan orang atau manusia itu sendiri yang merusak agamanya sendiri. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama, namun merendahkan harkat dan martabat manusia, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan sangat berlebih-lebihan. Di Indonesia, komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembali, karena bagaimanapun juga keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Nah, selain itu juga mengakomodasikan ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan ilmu dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jikapun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif. Karena agama tidak bisa dibawakan dengan cara kekerasan, dengan lain dengan kedamaian. Mungkin dalam video kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.